Dua ahli dari kubu Anies Mohaimin batal memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi. Katanya khawatir akan konsekuensinya. Kalau persoalan benar, barang hak, bahasa mereka kan begitu, ngapain harus khawatir dengan konsekuensi? Lah iya, berani karena benar, takut karena salah, itu aja prinsipnya. Jadi nggak usah kemudian bersembunyi di balik konsekuensi. Jangan-jangan karena memang sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak layak untuk dibela, sehingga kemudian mundur. Itu saja, jujur aja, nggak usah bersembunyi di balik telek-mengek. Ini ditulis oleh Kompas nih. Kuasa hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Mohaimin, Refli Harun, menyebut ada dua ahli yang mengundurkan diri untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Jadi dua ahli. Ya mungkin tahu kalau dipaksakan memberikan keterangan akan mempermalukan keahliannya. Ya, karena setelah 2 kali momen persidangan di MK, semuanya sudah menuturkan argumentasi hukumnya masing-masing. Semakin jelas, terang benderang, mana yang benar, mana yang tidak lumrah. Gitu. Seperti apa kelas gugatannya 01 dan 03, dan seperti apakah level tim hukumnya Prabowo Gibran. Jadi mungkin setelah melihat itu, setelah melihat peta hukumnya, kemudian mundur. Kalau menurut saya itu, bahwa ternyata tidak layak dibela. Karena gugatannya salah alamat, salah kamar gitu loh. Gugatan kecurangan. Oh iya, ada yang terlupakan ya. Di Undang-Undang Pemilu itu diatur loh ya. Tidak bisa persoalan yang tidak jelas kapan waktunya digugatkan di Bawaslu. Ada timing batas waktunya itu untuk mengadukan pelanggaran pemilu. Kalau nggak salah maksimal 2 minggu itu. Jadi misalkan Anda melihat ada dugaan money politik yang dilakukan oleh peserta pemilu. Itu Anda tidak bisa mengadukan sembarang waktu. Itu mengadukan itu harus secepatnya diadukan, dan begitu juga proses penyelesaiannya. Proses penyelesaian undang-undang dugaan pidana pemilu itu juga tidak bisa semulur-mulur kayak sidang-sidangnya lain. Dibatasi waktu itu 2 minggu itu maksimal. Jadi apalagi ini yang diadukan oleh Timnas 01 dan 03 tentang kecurangan sistematis, masif, terstruktur. Nggak tahu peristiwa kapan. Asumsi narasi. Ya layak saja kalau kemudian tim ahlinya mundur gitu ya. Refli tidak menyebut secara rinci siapa 2 ahli yang mengundurkan diri itu. Lo nyebutin nggak mau payah pacek lah beli. Tinggal disebutin aja, nggak usah bikin asumsi narasi-narasi menyesatkan. Namun ia mengatakan konsekuensi yang dimaksud adalah adanya dampak di masa depan terkait profesi ahli yang akan memberikan keterangan di sidang Mahkamah Konstitusi. Woi, gak usah mengada-ada bro, terkait konsekuensi masa depan atas keterangan lu kalau benar, apalagi sekali berahli ya. Kalau itu memang benar keahlian, kesaksian yang akan diberikan, ngapain terus takut juga? Nah, ya kalau memang benar. Kalau takut berarti mungkin merasa sudah tahu bahwa itu tidak benar. Kalau itu harus. Kalau memang sudah ahli kan bukan sembarangan ya. Ahli hukum berarti ya. Berarti bukan orang sembarangan. Kalau bukan orang sembarangan memberikan kesaksian keterangan kok secara sembarangan, secara serampangan, ya wajib takut hukumnya karena memalukan keahliannya.
jadi ahli kok memberikan keterangan yang padahal yang tidak semestinya. Sesuatu yang memang tidak layak dibela. Ya harus mundur kalau ingin menyelamatkan keahliannya. Kalau nekat, ya siap-siap aja mendowngrade status keahliannya menjadi tidak ahli. Lah orang ahli harus tahu dong kalau memang nggak orang bener kita orang patut dibela kayak nggak benar. Ini salah alamat ini, bukan apa pelaporannya. Nggak jadilah daripada saya ikut malu menanggung malu kan begitu. Itu yang kalau itu saya dukung. Tapi kalau memang merasa benar ngapain harus takut apapun apalagi hanya persoalan masa depan. Hal ini, kata Refli, menunjukkan lawan sengketa Pilpres kali ini adalah orang-orang yang mampu mengontrol aparat untuk memberikan tekanan tertentu. Aduh, wes kotor, suudon aja hawane kayak lo. Nah, iya kamu suudon kok mundur, kok nuduh pihak yang berlawanan sengketa, berarti kan nuduh Pak Jokowi, nuduh Prabowo Gibran sebagai menekan, memberikan tekanan agar mundur kan begitu kan, ini kan pikirannya kok ngeres loh, suudon bayawane. Termasuk lawan kontestasi Pilpres mereka yaitu capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang merupakan Menteri Pertahanan dan Raka Buming Raka anak Presiden Jokowi. Menurut saya ini memang tidak mudah bagi kita untuk melawan negara. Ini makin menunjukkan bahwa 02 itu tidak berdiri sendiri. 02 itu dibantu oleh kekuasaan istana, oleh aparat, omong kosong kalau tidak ada kan, kata dia. Walah, evaluasi diri Refli Harun. Bahwa 02 itu tidak berdiri sendiri, iya. Harus kita akui, iya. 02 pasangan capres 02 Pak Prabowo dan Mas Gibran itu tidak berdiri sendiri, tapi didukung oleh 96 juta pemilih. Itu yang benar. Mereka dipilih menjadi capres-capres sehingga memenangkan kontestasi Pilpres 14 Februari kemarin, didukung oleh sebanyak 96 juta jiwa lebih pemilih di tanah air ini. Jadi ya jangan main-main. Jangan main-main dengan 96 juta pemilihnya Pak Prabowo. Iya betul, tidak sendirian Pak Prabowo. Kalian dengan siapa? Refli Harun. Dengan berapa orang yang ikut demo dengan NT kemarin di Jakarta di komplek gedung DPR RI berapa Kang Refli? Ada 1.000 nggak? Paling pirang beli di toko kemaki macam-macam ya. Kalau macam-macam ada siap berhadapan dengan 96 juta pemilihnya Pak Prabowo Gibran. Itu yang benar itu. Jadi nggak usah nuduh pola suudon dengan Pak Prabowo, suudon dengan Pak Jokowi, suudon dengan kekuasaan. Bisa jadi karena ahli itu tadi yang saya bilang di depan. Bisa jadi karena beliau-beliau itu yang mundur, tidak jadi memberikan kesaksian tentang keahlian hukum pemilu. Karena memang tahu petanya bahwa apa yang Anda gugatkan itu tidak benar. Sehingga kemudian apa yang mau saya saksikan kalau saya paksakan memberikan kesaksian keahlian, justru malah melemahkan Anda sendiri, melemahkan 01. Bisa begitu. Jadi berterima kasih harusnya dengan tim ahli Anda yang mundur. Karena menolong kalian tidak dipermalukan. Nah ya karena ahli harus memberikan keterangan apa adanya sesuai dengan keahliannya, termasuk keahlian hukum hukum tata negara, keahlian hukum undang-undang pemilu. Belum jelas-jelas kok yang Anda tuduhkan adalah kecurangan pemilu. Dugaan tidak netral pemerintah kita. Tidak netral penyelenggara pemilu sehingga kemudian minta agar pemilu dibatalkan. Itu semua adalah tuduhan-tuduhan tentang dugaan pelanggaran pidana pemilu yang jalur hukumnya pengaduannya adalah ke Bawaslu. Sekali lagi ke Bawaslu, dan itu diatur di Undang-Undang Pemilu secara tegas, secara jelas.
Anda nggak baca undang-undang pemilu, bagaimana? Pakar hukum kok nggak baca undang-undang pemilu? Dibaca dulu tuh buku-bukunya, buku pintarnya, kitab undang-undang pemilu. Di situ diatur semua sanksi pelanggaran-pelanggaran pemilu, tindak pidana pemilu, macamnya apa saja, detail itu berikut sanksi-sanksinya. Itu diatur di undang-undang pemilu yang segala macam dugaan atau tindak pidana pelanggaran pemilu itu prosedurnya, follow up-nya, tindak lanjutnya, pelaporannya ke Bawaslu. Dari Bawaslu nanti kalau memenuhi syarat naik ke kejaksaan, dari kejaksaan naik lagi ke pengadilan. Begitu. Atau sebelum ke kejaksaan, kepolisian dulu deh. Ya ke polisi dulu. Sama kayak jalur-jalur penanganan pidana yang lain, mirip. Hanya ini melalui Bawaslu dulu karena pelanggaran atau tindak pidana pemilu. Ya, pintunya itu. Nah, kemudian kalau mengenai hasil pemilihan umum, Anda tidak puas dengan hasil Pilpres kemarin, hasilnya apa ya? Angka pemilih itu hasilnya adalah Amin dapat 40 juta lebih, Prabowo Gibran dapat 96 juta lebih, Ganjar Mahfud dapat 27 juta lebih. Nah itu hasil Pilpres, hasil terbesar pesta demokrasi kita yang telah ditetapkan oleh KPU, yaitu sehingga kemudian diputuskanlah oleh KPU Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Kalau Anda tidak puas dengan hasil hitungan KPU itu, baik Pilpres ataupun pemilu legislatif, nah baru larinya ke Mahkamah Konstitusi. Tidak terima dengan angka yang telah ditetapkan oleh KPU. Saya tidak terima ini, Amin kok hanya dapat 40 juta. Seharusnya dapatnya 150 juta ini. Buktinya apa ini? Saya punya data bukti sendiri ya, atas keterangan data-data yang dikumpulkan oleh saksi-saksi kami di seluruh TPS di Indonesia bahwa regedek Mahkamah Konstitusi itu nanti di sana diadili, dicocokkan. Ini kok beda hitungannya nih antara KPU dengan saksi-saksinya Timnas Amin misalnya. Cocokkan mana yang benar, mana yang salah ini. Nah, di situ akan kemudian hakim akan menjatuhkan keputusan mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau selama proses pemilu, pelanggaran-pelanggarannya itu prosedur pengaduannya ke Bawaslu, bro, ya. Gak boleh terang aku orang mudeng-mudeng baik, berengkolang bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.